Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua di bidan, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas kembali soal tentang SKB CPNS, dimana hari ini kita akan membahas tentang soal SKB CPNS kebidanan yang sering muncul. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ini soal yang pertama. Ini ada contoh. Jadi yang ditanya adalah ikterus derajat berapakah yang dialami oleh bayi tersebut. Berarti tentang derajat. Kalau seperti ini berarti kita langsung tahu nih batasan. Ingat soal tentang batasan-batasan derajat ikterus. Nah, kita baca datanya, yaitu bayi Nyonya N dibawa ke rumah sakit. Bayi tampak kuning dari wajah hingga ke atas lutut. Kira-kira derajat berapa tuh? Ada yang masih ingat? Apakah derajat 1, 2, 3, 4, atau 5? Oke, mari kita cek. Nah, kita mengenal sama-sama derajat ikterus pada bayi. Di sini ada derajat 1 sampai ke 5. Mulai dari bilirubinnya 5 sampai 16 mg per sen. Nah, untuk yang derajat 1 itu batasannya adalah dari daerah kepala dan leher. Nah, ini ada garis pertama ini. Dari kepala sampai ke leher itu adalah derajat 1. Itu biasanya masih aman ya. Nah, kemudian ada juga yang selanjutnya di level kedua, derajat 2 itu dari daerah kepala sampai badan bagian atas. Dia sampai di atas pusat itu dikatakan derajat 2. Nah, kemudian yang derajat 3 adalah dari daerah kepala dan leher sampai badan bagian bawah hingga tungkai atau lutut ya bahasanya ya. Nah, kemudian untuk derajat 4 adalah dari kepala tadi dan leher sampai ke daerah lengan dan kaki bagian bawah atau lutut. Nah, jadi udah sampai ke lengan. Tadi kalau derajat pertama kan cuman kepala sampai leher. Kok derajat 2 tuh dari kepala sampai ke dada. Kok derajat 3 udah turun nih sampai ke bawah pusat sampai ke lutut. Kalau derajat 4 itu dari lutut sampai ke kaki bagian bawah atau di atas mata kaki ya. Kalau derajat 5 itu udah sampai ke telapak tangan dan telapak kaki. Nah, itu udah parah. Biasanya disebut juga current icterus yang bisa menyebabkan kejang ya. Kalau udah sampai full kayak gitu, biasa sampai lebih dari 16% miligram per sen. Nah, jadi jawabannya adalah derajat 3 yang C. Jadi tolong diingat kembali, ini memang ada keluar kemarin, aku juga ada dapat 1 yang ini. Kita nggak tahu kamu bakalan dapat derajat berapa ataupun pertanyaan apa, entahkah tindakan segera, tindakan lanjut. Kalau misalnya derajat 1 itu biasa masih aman ya, paling sering disusukan. Derajat 2 juga masih aman. Pokoknya dia kalau di atas pusat itu masih aman. Kalau udah di bawah pusat itu wajib dirujuk. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Apakah penanganan yang tepat? Nah, berarti kita harus menangani suatu masalah nih. Kita baca lagi data soalnya, yaitu seorang ibu datang ke praktek mandiri bidan membawa bayinya umur 4 hari. Ibu mengeluh bayi tampak kuning pada wajah. Nah, jadi menurut kamu bayi kuning pada umur 4 hari, apakah itu hal yang normal atau tidak normal? Kamu harus tahu dulu normal atau tidak. Kalau pada
minggu-minggu pertama kelahiran itu apakah normal atau tidak nih? Nah, ada pilihan jawaban di sini. Penanganan yang tepat adalah anjurkan ibu untuk menjemur bayinya di pagi hari, anjurkan ibu untuk memberi ASI sesering mungkin pada bayi, kemudian rujuk, kolaborasi dengan dokter spesialis anak, atau lakukan fototerapi. Ya, ingat, pasiennya datang kemana nih? Datang ke praktek mandiri bidan atau ke klinik. Nah, terus masalah nggak menurut kamu kalau usia 4 hari bayinya kuning? Nah, ini masih dikatakan hal yang normal, kecuali udah hari ke-14 atau 24 jam pertama bayinya udah langsung lahir langsung kuning. Nah, itu dikatakan patologis ya. Kalau misal hari ketiga, keempat, kelima bayi kuning itu hal yang wajar. Selama, ingat lagi batasan tadi, selama dia tidak sampai ke derajat 3 dan seterusnya. Dan terapi yang tepat atau penanganan yang tepat adalah yaitu jawabnya adalah sesering mungkin memberikan ASI pada bayinya. Kenapa bukan dianjurkan untuk menjemur bayinya di pagi hari? Nah, sebenarnya sekarang untuk teori terbaru itu menjemur bayi sudah tidak disarankan. Tidak disarankan dalam arti memang dia tidak efektif untuk menghilangkan kuning. Menjemur bayi itu bukan untuk menghilangkan kuning, tetapi lebih ke misal bayinya dijemur nih, dapat vitamin D bagus, hangat, habis itu bayinya bakalan haus nih, jadi begitu disusukan kepada ibunya bayinya lebih lahap. Itu sebenarnya tujuannya, bukan dengan kita jemur bayinya jadi nggak kuning. Kalaupun kita bayi itu kita jemur mau seberapa lama, kalau bayinya nggak minum ya percuma, karena ASI atau kolostrum dari ibunya itulah yang akan membuat si bayi itu tidak menguning lagi. Oke, lanjut. Nah, soal yang ketiga, imunisasi apa yang dapat diberikan oleh bidan? Nah, berarti ya tentang imunisasi lagi nih. Oh iya, jangan lupa untuk soal-soal kebidanan SKB biar mempercepat atau biar kita tahu tujuan dari kita mengisi soal ini, langsung baca bagian pertanyaannya. Biasa terdapat di paling akhir ya dari data soal. Imunisasi yang tepat, imunisasi jangan lupa berdasarkan usia. Nyonya N datang ke praktek mandiri bidan dengan membawa bayinya umur 40 hari untuk diimunisasi. Riwayat persalinan ditolong oleh dukun dan belum mendapat imunisasi. Kira-kira imunisasi apa nih yang dapat diberikan? Apakah HB0, BCG dan polio 1, polio, DPT1, polio 1. Nah, kira-kira menurut kamu apa nih yang tepat? Kalau untuk HB0 itu sekarang itu yang terbaru wajib diberikan 1 jam setelah penyuntikan Vitka atau Neuka, atau segera setelah bayi lahir. Kalaupun memang tidak bisa diberikan segera, dia di bawah 7 hari. Udah lebih dari 7 hari kita berikan pun percuma, udah gak efektif lagi. Nah, kemudian BCG, apakah benar BCG? BCG ya benar juga, tapi apakah hanya BCG ataukah BCG dan polio, atau polio saja, atau DPT dan polio 1? Nah, bayinya ini lahir di mana? Lahir di dukun. Di dukun pasti belum dapat imunisasi apa-apa ya. Jadi, untuk jawaban yang tepat di sini adalah BCG dan polio 1. Nah, oke. Mungkin untuk pembahasan kali ini hanya 3 soal dulu. Next aku akan bikin video lagi. Tetap belajar, tetap semangat. Nanti kita akan cari soal pembahasan tentang diagnosa ataupun ibu hamil. Nanti akan aku share setelah video ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.